Masalahnya adalah ini nggak bisa ditembus sama sekali. Salah seorang penasihat Muhammad Al-Fatih bilang, gini Pak, kenapa di sini nggak bisa ditembus? Karena mereka semua berkumpul di belakang sini. Tiap kali ada kerusakan pada tembok, mereka sudah biasa memperbaiki, maka mereka cepat memperbaiki. Andaikan kapal kita bisa masuk ke sini Pak, kita bisa nyerang dari sebelah utara. Kalau kita nyerang dari sebelah utara, tembok di sini nggak 3 lapis, cuma 1 lapis saja. Kalau kita bisa serang dari utara, pasukan bertahan terpaksa terpecah ke sebelah utara dan di sini nggak akan mudah direparasi seperti semula. Ini caranya. Oke kalau gitu, masalah apa? Masalahnya bro, di situ ada apa? Rantai segede kingkong. Terus gimana caranya? Potong rantainya. Rantai segini gini Pak. Nggak bisa. Tabrak pakai kapal. Kapal mukaram. Loncat. Emang lumba-lumba apa sekalian? Nggak bisa. Semua orang sudah coba. Nggak bisa. Lalu kemudian di tengah-tengah stalemate itu mereka down lagi. Al-Fatih bilang begini. Tenang. Saya sudah mikir ini dari semalam kok. Loh sudah mikir? Iya. Gimana caranya? Gampang. Kita kan punya kapal. Kapal kita parkirin dulu di Galata. Setelah parkirin di Galata, kapalnya kita angkat. Lalu kita balikin lagi ke laut. Mudah bukan? Pasukannya bilang begini, kenapa saya nggak kepikiran ya? Tapi mohon maaf wahai Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini sebuah bukit? 60 meter Pak. Al-Fatih katakan, saya tahu itu sebuah bukit. Tapi kalau seandainya Anda saja tidak mengira itu terjadi, apalagi orang-orang Konstantinopel, mereka nggak bakal ngira. Dan Anda harus tahu, Muhammad Rasulullah ketika berperang itu selalu pakai strategi kejutan. Nggak pernah Rasul pakai strategi yang sama kayak orang lain. Strategi kejutan, Honda, perang Uhud, perang Badar dan sebagainya. Semua strategi kejutan, nggak ada yang sama. Kalau kita berhasil, kita bisa melakukan. Nggak mungkin Pak. Berkatalah Muhammad Al-Fatih tentang satu quotes yang paling terkenal sampai dengan sekarang tentang Muhammad Al-Fatih. Dia bilang ini, jangan bilang pada saya mustahil kalau kamu belum coba. Kalau kamu sudah coba terus kamu mati baru mustahil. Oh enggak, itu bagian saya, itu tambahan saya. Quotesnya adalah, jangan bilang pada saya mustahil kalau kamu belum coba. Langsung akhirnya disepakati, 21 April 1453 disepakati kapal-kapal ditarik dari Selat Bosforus menuju pada Teluk Tanduk Mas. Hasilnya apa yang terjadi teman sekalian? 22 April 1453 kapal pindah. Berapa? 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Teluk Tanduk dalam waktu berapa lama? 1 malam. Berapa lama? 1 malam. 22 April 1453 menjelang kemudian sinar matahari kemudian naik, maka orang Konstantinopel kaget kebangun dari tidurnya karena mendengarkan takbir dari atas Bukit Galata. Lalu mereka lari tunggang langgang naik ke atas menara, mereka lihat ke atas Bukit Galata, yang mereka lihat horor. Lah kenapa? Mereka lihat bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah berkibar di situ. Lihat ke bawah, yang mereka lihat sebuah pemandangan yang merenggut nyali mereka semuanya. Lah kenapa? Kapal-kapal perang berbaris satu persatu masuk dalam wilayah mereka, yang mereka kira selama ini paling aman berubah menjadi wilayah paling berbahaya bagi mereka. Maka mereka bilang, Muhammad Al-Fatih orang gila. Lah kenapa? Muhammad Al-Fatih melebihi Alexander Agung. Alexander Agung membawa kapal-kapalnya melalui ombak-ombak lautan. Sementara Muhammad Al-Fatih menggunakan bukit-bukit sebagai pengganti ombak-ombak. Muhammad Al-Fatih gila. Maka mereka katakan, Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai. Maka tapi belum selesai, peperangan dilanjutkan sampai pada tanggal 27 Mei 1453. Dari 6 April 1453 sampai 27 Mei 1453, hampir 2 bulan mereka berperang di sana. Pada tanggal 27 Mei 1453, Al-Fatih berhasil membuat satu lubang yang sangat besar di tengah-tengah tembok Konstantinopel karena tadi pasukannya sudah beralih ke sana, lantas lubang ini nggak mungkin bisa diperbaiki lagi. Maka Al-Fatih katakan berhenti perang pada tanggal 27. Berhenti perang, besok semua berpuasa sunnah. Doa pada Allah, berpuasa sunnah, doa pada Allah, minta penaklukan ini. Lah kenapa? Aku lebih baik tidak memimpin apapun kalau aku tidak punya kota ini. Aku pengen kota ini. Jangan kemudian kalian nggak puasa, semuanya puasa. Maka pada tanggal 28 semuanya berpuasa sunnah. Mereka baca Al-Quran, ulama-ulama turun mengingatkan para pasukan tentang kemuliaan jihad fisabilillah, tentang bagaimana Abu Ayyub Al-Ansori yang Rasul nginep di rumah dia dan dia sengaja datang ke tanah ini untuk menagih janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua diceritakan tentang itu, khusyuk luar biasa. Tanggal 29 mereka sholat subuh, mereka sholat tahajud. Setelah selesai sholat tahajud jam 2 malam, pada saat jam 2 pagi, mohon maaf, pada saat itu Al-Fatih kemudian naik di atas kudanya.
Kemudian dengan pedang yang lengkap dan dengan baju zirah yang lengkap, dia berkhutbah pada seluruh pasukan pasukannya dengan khutbah yang masih tercatat sampai dengan sekarang. Apa khutbahnya? Ini khutbahnya teman sekalian. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mujizatnya kelak akan terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang segera akan kita capai, menambah kemuliaan dan ketinggian Islam saja. Bukan ketinggian kita, bukan kemuliaan kita. Yang ini paling penting. Untuk itu, perhatiin baik-baik di garis bawahi, untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan mata dia, dan jangan sampai ada yang bermaksiat, karena Allah tidak akan memberikan kemenangan pada orang yang bermaksiat. Jangan maksiat. Kalau Anda maksiat, Allah tahan kemudian pertolongan Allah. Jangan maksiat. Jangan maksiat. Lah kenapa? Jangan mengusik tempat-tempat peribadatan orang. Jangan membunuh para wanita. Disampaikan nasihat-nasihat semuanya. Kemudian disiapkan pasukannya, jam 2 berperang. Al-Fatih membagi 3 pasukannya untuk menyerang Konstantinopel. Yang pertama buat capek, yang kedua buat capek, yang ketiga sudah disiapkan beneran. Siapa yang gelombang pertama? Namanya pasukan Azab. Pasukan Azab dalam bahasa Indonesia pasukan jomblo. Paham teman sekalian? Nah, jadi kalau jomblo di zaman dulu itu pengen cepat mati. Lah kenapa? Hidup terlalu menderita. Pengen cepat mati aja. Paham teman sekalian? Jadi kalau zaman sekarang nggak mau nikah-nikah, nanti kalau seandainya khilafah sudah tegak, anu jadi pasukan paling depan, paham sekalian? Jomblo-jomblo cepat mati kan? Kenapa? Supaya berakhir penderitaan saya, paham sekalian itu dia. Pasukan Azab yang pertama jam 2 sampai jam 4 dibatasi. Jam 4 kemudian setelah kemudian pasukan Azab, pasukan yang kedua pasukan Sipahi, bersenjata lengkap, berzirah lengkap, maju ke depan. Mereka buat pasukan capek, tapi tetap nggak menang juga. Jam 6 dikeluarkan pasukan yang terakhir. Apa namanya? Inkisaria, Yeniseri, 7.000 pasukan tadi yang sudah disiapkan. Pergi kemudian, bismillah pergi. Yang terjadi adalah sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, Al-Fatih memenangkan kemudian pertarungan, masuk ke dalam kota, ini tempat masuknya, lalu mengucapkan, Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Lalu kemudian dia masuk ke dalam kota, diiringi dengan kemudian gurunya, ini Aksyamsuddin digambarkan seperti ini, dengan kuda putihnya, dengan baju zirah lengkapnya, dengan bendera tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin di sini ada tambahan inna fatahna laka fatham mubina. Ini kemudian bendera Utsmani, warnanya merah, dihiasi kemudian dengan kalimat tauhid. Jadi kalau kemudian ada yang teman-teman lihat kemarin aksi ada bendera merah itu, mereka sudah bilang pada saya, kami pengen bawa bendera Utsmani yang warna merah. Monggo silakan saja, agar jangan bawa bendera LGBT aja, wah sekalian. Oke. Nah, kemudian ketika kemudian masuk bendera yang kemudian di dalam kota, Al-Fatih dengan kudanya masuk ke dalam kota, langsung menuju ke Hagia Sophia. Diceritakan dalam sejarah, Al-Fatih menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan. Menoleh ke kanan, Masya Allah. Menoleh ke kiri, Masya Allah. Menoleh ke kanan lagi, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dia merasa nggak percaya. Lah kenapa? Bahwa dirinya sudah dipilih menjadi panglima yang terbaik. Lurus kemudian menuju kepada Hagia Sophia, sampai di depan Hagia Sophia, di jantung kota itu. Kemudian dia turun daripada kudanya, tidak dapat menahan rasanya. Lalu kemudian duduk bersujud ke arah Makkah, melepas sorbannya, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepala dia. Lalu berkata bahwa dia cuma manusia, dia nggak ada yang lain. Allah yang memberikan penaklukan ini. Masuk ke